Thank you. Nanti rekamannya bisa teman-teman lihat kembali ya di hari yang lain. Nanti teman-teman bisa putar ulang kayak gitu untuk pembelajaran. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya perkenalkan dulu ya. Saya Anas Hafizanuddin dari First Step Education, yang mana di First Step Education ini memperkenalkan sedikit ya, ini adalah satu lembaga penyelenggara persiapan eh, kerja, kemudian juga persiapan masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Di persiapan kerja ini salah satu yang kita fasilitasi adalah untuk masuk ke sekolah kedinasan ya gitu, karena kita paham bahwa ke sekolah kedinasan ini merupakan salah satu tempat yang banyak diminati oleh para lulusan-lulusan sekolah gitu ya. Mereka mengharapkan sebuah pekerjaan yang tentu apa ya namanya, punya kredibilitas, kemudian punya jenjang karir yang jelas ya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan sekolah kedinasan, khususnya di sekolah kedinasan yang satu ini, yaitu adalah PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara. Nah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan berjumpa dengan salah satu narasumber yang merupakan rekan saya ya, yang luar biasa, punya pengalaman, punya eh, karir yang sangat perlu kita contoh ya teman-teman. Dan memperkenalkan sedikit, beliau adalah Raffi Alvarez, merupakan alumni SMA Negeri 1 Klaten, kemudian lanjut di sempat masuk di Universitas 11 Maret juga ya, jurusan planologi ya. Lalu keterima juga di PKN STAN ya, ini menarik sekali. Jadi keterima di 2 tempat teman-teman. Nah, kalau di sini ada yang masih SMA kelas 3 barangkali, ini nanti bisa belajar juga dari Mas Raffi bagaimana bisa mendapatkan dua apa namanya, tempat gitu ya untuk lanjut di jenjang perkuliahan atau ya jenjang pendidikan selanjutnya kayak gitu. Lalu untuk organisasi beliau, Mas Raffi ini pernah menjadi Ketua Umum Pusaka STAN. Nah, ini kalau anak-anak organisasi pasti paham, dan ya beliau ini adalah ketuanya teman-teman. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya juga gitu ya, kenapa bisa prosesnya bisa jadi ketua Pusaka STAN gitu ya. Lalu untuk eh, aktivitas saat ini ya, di pekerjaan beliau menjadi pengolah data dan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 1 ya, BPKRI ya. Jadi di Badan Pemeriksaan Keuangan teman-teman. Nah, ini mungkin salah satu cita-cita dari teman-teman semuanya yang ada di kesempatan malam hari ini. Kalau memungkinkan on cam, silahkan bisa on cam ya teman-teman, menemani saya dan juga Mas Raffi ini ya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu Mas Raffi. Assalamualaikum Mas Raffi. Waalaikumsalam, Nas. Oke, saya Sehat, Nas? biasanya manggilnya Mas Fares ya, jadi saya ubah ya Mas Fares aja ya. Oke, gimana kabarnya ini Mas Fares? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Masya Allah. Ini masih di kantor ini Mas Fares. Masih di kantor ini, Oh, masih. Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Ini memang sangat sibuk sekali dan menyempatkan waktu untuk berjumpa dengan tim First Step Edu dan juga teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu apa ya namanya, hal yang luar biasa gitu ya. Jadi kita berterima kasih pada Mas Raffi yang udah meluangkan waktu dan berbagi ilmu di sini. Dan kemudian kesibukan saat ini apa nih Mas Raffi? Mas Faras. Siap. Baik, Anas dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, karena kan dijadwalkan di jam setengah 8. Jadi karena ada agenda mendampingi pimpinan, jadi baru sampai kantor di jam 19.50 tadi. Jadi udah bilang ke Anas ya, Nas, untuk Ya. agak molor dikit. Terima kasih yang udah sabar menunggu. Semoga teman-teman dapat insight baru lah terkait
kedinasan, terutama di kedinasan PKN STAN ini, mungkin yang masih bingung ataupun masih ragu-ragu buat mencoba daftar kedinasan, nah siapa tahu nanti bisa tercerahkan lah dengan sharing kita. Jadi kita sharing aja ya, Oke, santai oke. aja buat yang mau tanya-tanya, nanti dipersilakan bisa langsung on mic atau di kolom chat ya, Anas ya. Betul. Kalau untuk kesibukan sekarang sih sebagai staf di sekretariat di Direktorat Jenderal Pemeriksaan di BPK. Jadi yang mendampingi satu di setiap kegiatannya, kemudian mengurus persuratan dan semua agenda yang melekat di pimpinan. Hmm, Seperti oke, itu, Nas. oke, oke, oke. Thank you, Fares ya. Oke, jadi be- apa ya teman-teman? Memang kesibukannya di BPK di yang berkaitan dengan keuangan tentunya ya. Nanti teman-teman bisa nanya di bagian-bagian itu. Tapi untuk mengawali perbincangan kita di malam hari ini, karena di sesinya talkshow ya teman-teman. Jadi nanti eh, teman-teman bisa bisa nanya juga setelah nanti kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Untuk untuk awal gitu ya ini Fares, dulu ketika lulus dari SMA atau menuju ke jenjang karir selanjutnya ini nih kan sebenarnya banyak dihadapkan pilihan gitu ya, ada Ya, sekolah kedinasan yang bermacam-macam gitu ya. Nah itu sebenarnya yang melatar belakangi dari Farah sendiri kenapa milih STAN gitu nanti boleh diceritakan sekaligus teman-teman boleh diceritakan juga nih sekolah-sekolah kedinasan yang ada di lain itu apa misalnya di Indonesia itu selain STAN itu apa nih kira-kira boleh diceritakan itu nih. oke. Makasih, Nas. Jadi sebenarnya awal mula dari aku pengen stan itu adalah ketika keresahan di kelas 12, teman-teman. Jadi ketika banyak teman-teman yang udah teman sekelas sudah mulai menetapkan pilihan gitu ya. Ada yang udah mau mulai fokus nih belajar di kedokteran, dia mau ngincar di UI, ada yang di ITB. Sementara masih uh, aku masih merasa gambling sebenarnya mau kemana sih gitu kan. Nah, di waktu itu jurusan aku kan IPA tuh. Jadi pas di tengah perjalanan udah kelas 12 merasa kok kayaknya nggak ini ya, bukan aku banget ya kalau di IPA ini gitu kan. Waktu itu sempat ikut bimbel teman-teman, ikut bimbel, kemudian ngejar untuk di Soshum. Jadi untuk biar ikut dulu tuh masih namanya SBMPTN ya, kalau nggak salah ya Nas ya, seleksi Ya, masuk yang betul. mandiri. SPM. Jadi mulai ikut tes, mulai ikut les, jadi persiapan, jadi bener-bener ketika di sekolah belajarnya IPA, kemudian setelah pulang sekolah belajar Soshum gitu. Jadi itu masih di kelas 12 tuh belum ada gambaran nih. Ini mau pingin ke stan tuh belum ada gitu. Nah, kemudian setelah mau semester 2 gitu kan. Nah, itu kan udah mulai banyak lah teman-teman yang dari kampus-kampus dan kedinasan itu yang di sekolah-sekolah kan dia memberikan informasi gitu kan. Nah, kebetulan ada di sekolah itu datang dari STAR gitu. Oh, ternyata kok dilihat-lihat, oh menarik juga ya gitu kan. Kita bisa pakai, itu kan kebetulan ada dari alumni dari Bea Cukai. Jadi salah satu jurusan di STAN waktu itu. Nah, jadi berawal dari hal yang sederhana gitu. Oh, kayaknya kelihatannya keren ya gitu kan. Pakai seragam nih biru dongker gitu. Nah, jadi udah mulai lihat-lihat nih, udah mulai tahu gitu. Akhirnya nyali informasi, kemudian
semester kedua itu kan kebetulan udah mulai pengumuman SNM. Nah, ternyata masuk nih nilai aku. Jadi masuk kuota yang bisa milih SNM. Nah, akhirnya waktu itu milih gimana supaya biar seenggaknya biar aman dulu gitu. Jadi benar-benar konsultasi waktu itu di bimbel dengan nilai segitu mana nih univ sama jurusan yang seenggaknya bisa tembus nih dengan nilai segitu gitu kan. Waktu itu daftar di UNS. Jadi semua pilihan di SNM itu aku daftarin di UNS gitu. Waktu itu daftar kalau nggak salah tuh ada dua tuh yang masih ini. Ilmu tanah dan planologi gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, planologi itu perencanaan wilayah dan kota. Jadi hampir sama seperti arsitek lah. Cuman dia lebih ke perencanaannya gitu. Nah, ketika udah pengumuman, akhirnya alhamdulillahnya lolos gitu. Keterima di pilihan pertama di perencanaan wilayah dan kota UNS gitu. Nah, dari situ uh, niatnya tuh udah mau difokusin nih. Yang penting UNS ini kan udah dapat gitu kan. Jadi pikiranku waktu itu UNS-nya udah dapat. Habis itu waktu dari jeda setelah pengumuman itu ke tesnya kedinasan itu aku benar-benar buat persiapan gitu. Jadi waktu itu kalau bisa sharing ya Nas. Jadi Hmm. awal itu teman-teman yang di kelasku gitu ya, itu bahkan udah ada yang persiapan dari kelas kelas 10 bahkan. Kelas Hmm. 10, kelas 11 itu udah benar-benar beli ini buku yang soal bahas stan gitu. Waktu Iya. itu belum belum benar-benar kepikiran gitu. Hmm. Jadi apa sih poin pentingnya dari pembukaan tadi gitu, bahwa kadang kita dapat insight itu tuh dari hal-hal yang paling sederhana gitu. Kadang mungkin teman-teman di sini yang ikut webinar ini pasti kan dari keresahan atau kebingungan nih. Jadi masih cari-cari info gitu kan. Cari-cari informasi ini stan nih gimana sih gitu kan. Makanya ikut di sini. Nah, setelah aku udah mulai mantep nih ikut stan gitu kan, ikut tes. Waktu itu kalau nggak salah pendaftaran itu di bulan April. Ya, di bulan April itu kan udah mulai pendaftaran. Nah, sebelum tes itu, pokoknya sebulan sebelumnya itu. Nah, itu baru bener-bener mantepin belajar gitu. Kan sebelumnya Hmm. masih belajar sosum gitu kan. Waktu Hmm. buat buat persiapan SBM. Nah, ternyata keterima di SNM. Nah, akhirnya persiapan yang begitu mepet gitu. Nah, akhirnya kan bisa cari cara tuh. Gimana caranya baru bener-bener belajar materi STAN gitu kan. Karena kan ada tambahan. Nanti aku jelasin ada beberapa tes yang diujikan gitu kan. Dimana belajar sekitar 1,5 bulan, tapi kita bisa langsung sekali coba gitu. Karena memaksimalkan waktu itu gitu. Nah, waktu itu pokoknya udah dimantepin, oh berarti aku maunya berarti aku pengen lolos di STAN ini gitu kan. Waktu itu. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih hati kita itu mau kemana gitu. Karena ibaratnya percuma kita menjalani sesuatu kalau emang itu tuh bukan kemauan kita gitu. Kalau emang kemauan kita itu misal nih kita daftar di STAN gitu. Tapi kita daftarnya di kedinasan lain gitu. Pasti kan ngejalani setengah hati gitu. Jadi jangan sampai kalau udah mulai tes baru nyadar, oh kenapa nggak daftar ini ya gitu. Jadi hal yang pertama, ini sharing dari aku teman-teman, kita harus tahu dulu gitu, mantepin. Nah, gimana cara mantepin itu gitu kan. Nah, dengan cara kita cari informasi dulu. Pasti ada banyak
akun-akun, terutama di sini kan First Step Edu yang ngasih insight, informasi ya Nas ya, terkait Betul, betul. kedinasan. Di IG-nya juga ada kan. Nah, Hmm. teman-teman bisa cek di situ atau di website-website resmi gitu. Ketika kalian masih bingung, coba dulu diyakini gitu. Ibaratnya kalau kita ini kan kita PDKT dulu gitu. PDKT dulu nih gitu. Kira-kira cocok nggak ya gitu di stan. Nah, yang pertama kan tadi kalau Anas tanya apa aja sih gitu kan kedinasan yang ada. Yang jelas yang paling dekat di sini kan karena aku dari stan gitu ya. Itu ada dari Kementerian Keuangan. Itu ada sekolah kedinasan namanya stan. Dulu namanya stan, kemudian berganti nama. Ya, siap nanti Pak. Sudah, sudah Pak. Siap Pak. Siap Pak. Sorry teman-teman, ada iklan. Jadi Aman, karena masih aman. di kantor ya, mohon dimaklumi. Oke, tadi lanjut ya. Tadi terputus ya di stan tadi ya. Jadi stan itu di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, jadi awalnya itu tadi aku jelasin namanya stan, kemudian berubah namanya menjadi Politeknik Keuangan Negara Stan. Jadi waktu aku masuk di tahun 2019, teman-teman. Jadi itu masih ada beberapa jurusan. Yang pertama adalah akuntansi, kemudian manajemen aset, kemudian KBN atau kebendaraan, kemudian ada jurusan penilai, jurusan pajak, sama jurusan bea cukai. Nah, di jurusan bea cukai, jurusan pajak, itu ada dua prodi atau uh, jurusan ya, D1 dan D3-nya. Jadi D1 itu masa belajarnya itu 1 tahun gitu ya, atau 2 semester. Sementara yang D3 itu 3 tahun gitu. Nah itu nanti sekilas dulu ya. Ini kita bahas secara sekilas dulu. Nanti kalau misal ada yang perlu dibahas lagi, teman-teman bisa nanya lagi nih di cara langsung ataupun di kolom chat. Oke. Nah kemudian yang nggak asing lagi pasti teman-teman udah pernah dengar kan ya IPDN gitu kan. Ada yang udah pernah dengar nggak? PDN, sering dengar itu. Nah, jadi IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri, jadi sekolah kedinasan di bawah naungan tentunya Kementerian Dalam Negeri. Jadi lulusannya disebut dengan praja ya, kalau nggak salah. Itu disiapkan untuk menjadi uh, sarjana terapan, nantinya akan dialokasikan di kementerian. Kementerian di pemerintahan ataupun bisa di Pemda juga bisa gitu. Kemudian di lembaga juga ada. Jadi kalau teman-teman tahu STMKG, nah itu sekolah tinggi yang belajar di bawah naungan BMKG. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa kementerian dan lembaga yang membuka sekolah kedinasan, termasuk Kementerian Perhubungan. Itu baik di pelayaran gitu kan, sekolah ilmu politeknik kalau nggak salah ya, politeknik ilmu pelayaran, kemudian yang di bagian udara juga ada gitu. Oke. Belum, belum masih. Jadi memang Oke, ada jadi banyak ya. ada beberapa teman-teman yang
membuka pendaftaran itu. Jadi kalau memang teman-teman masih belum menentukan pilihan gitu ya, atau maupun masih kepo nih, apa aja sih yang ada dan kayaknya aku tertariknya di mana gitu. Kalian bisa buka website resminya gitu. Selain tadi ya yang terkait dengan website bimbel kayak di First Step Edu ini, Hmm. langkah yang paling tepat adalah langsung buka tuh website resminya. Bisa di SSC ASN gitu kan. Bisa di Dikdin websitenya, BKN juga, ataupun langsung di kementeriannya dan sekolah kedinasannya, misalnya di STMKG. Nah, itu pasti kan ada apa namanya? Website dari sekolahnya itu. Di PK Instan juga ada namanya pkinstan.ac.id. Nah, kalian cari tahu dulu. Nah, setelah itu baru teman-teman menentukan nih, oh mau di mana gitu kan. Tadi kan berarti aku udah nentuin pilihan nih di stan gitu kan. Ya itu tadi berawal dari, oh waktu itu ngelihat ada yang paparan di sekolah gitu ya pakai seragam, oh kayaknya keren ya gitu kan, keren gitu. Nah akhirnya dari situ kepingin banget nih masuk di bea cukai gitu. Itu akhirnya persiapan ikut tes yang bea cukai juga gitu kan. Nah cuman akhirnya ketika pengumuman belum rezekinya teman-teman. Jadi ketika pengumuman bukan di bea cukai tapi dapatnya di akuntansi gitu. Nah, sedikit gambaran teman-teman. Sedikit gambaran. Jadi di PKN STAN itu ada beberapa tahapan seleksi yang sebenarnya di beberapa kedinasan itu sama gitu. Ada kan yang pertama tentunya ada seleksi administrasi. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi persyaratan-persyaratannya dari mulai ini scan raport gitu kan. Terus kemudian ijazah, akte, pokoknya data diri itu nanti upload-upload. Nah, yang harus diperhatikan adalah jadi teman-teman harus cek dulu nih. Jadi kan nanti di bagian link di portal masing-masing kedinasan itu pasti kan ada upload dokumen-dokumennya gitu. Nah itu harus dicek dulu. Jangan sampai ketika udah administrasi nggak lulus gara-gara apa? Salah upload gitu kan. Yang harusnya file kakak malah jadi file lainnya gitu. Malah jadi foto selfie sendiri gitu ya. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang gagal hanya karena kurang ini apa namanya teliti gitu. Jadi itu kan di administrasi nih banyak upload dan itu memang perlu waktu yang lama gitu. Jadi teman-teman kalau memang sudah meniatkan di kedinasan gitu ya, jadi benar-benar dipersiapkan dokumen-dokumennya termasuk nilai raport itu nanti di scan semuanya. Ya nanti kalau diseleksi administrasi ini di semua kedinasan itu pasti sama gitu. Jadi nanti uploadnya di portal masing-masing instansi ya. Kalau nanti kan di portal SSC ASN nanti kalau nggak salah ya uh, itu nanti ada gitu linknya panduannya buat melakukan administrasi itu gitu. Jadi setelah setelah apa namanya, oh ini ada pertanyaan ya nanti dijawab. Buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung on cam buat di unmute atau bisa langsung di kolom chat teman-teman. Nah, jadi setelah administrasi nanti teman-teman nunggu dulu gitu. Nunggu pengumuman administrasi. Nah, semuanya itu setiap tahapan pasti akan diumumkan di masing-masing website gitu. Dari kedinasan itu. Setelah administrasi barulah kita tes tulis gitu, CAT, SKD.
Nah, untuk di beberapa kedinasan itu kan sama tuh, SKD gitu kan. Ya, materinya TIU, ya, tes intelijensi umum, kemudian PWK, dan satu lagi, apa teman-teman ada yang tahu? Nah, mungkin Mas Anas, ada yang Mas Anas, Halo, satu halo. lagi. Oke, siap. Ya, Nah, TKP. betul, Felicia, TKP gitu. Jadi setelah tes SKD untuk yang di STAN gitu ya, di zaman aku dulu, dan dari info yang aku dapat juga kan masih juga nih, masih ada 2 tes lagi gitu. Ada yang tahu nggak tes CAT-nya? 2 tes lagi. Ini ada yang tahu nggak nih teman-teman? Tahu Kak. Nah, Hmm. jadi ada Haris ya dan teman-teman lain, ada tes namanya tes TBA, TPA, tes potensi akademik. Jadi sebenarnya tes TPA ini sama kayak TIU yang di SKD gitu. Nah, benar Felicia. Jadi ada TPA, TBI gitu. Nah, jadi aku kasih tipsnya. Jadi ketika kamu belajar untuk yang di STAN ini ya, khususnya yang mau udah fix ke STAN nih, kan pasti ada 5 tes berarti yang harus kalian pelajari. Tadi kan SKD ada 3 kan, terus TPA, TBI. Nah, tipsnya adalah kita belajarin TPA dulu gitu. Jadi belajar TPA karena apa? Karena materinya itu hampir sama nih dengan TIU yang ada di SKD. Jadi ketika kalian waktunya nggak cukup gitu ya, waktu belajar kalian nggak cukup, seenggaknya kalian udah belajar TPA, pasti otomatis seenggaknya bisa gitu di TIU-nya, di SKD-nya gitu. Nah, untuk yang satunya TBI itu tes bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman nanti mengulang lagi pelajaran yang waktu kelas 10 ya, bahasa Inggris tentang apa namanya? Pelajaran-pelajaran yang ada di bahasa Inggris kelas 10, 11, 12. Nah, itu di-review lagi, dipelajari lagi. Jadi, kalau aku dulu beli buku terkait dengan pembahasan nih, soal bahas kalau nggak salah 5 tahun belakang, yang itu diujikan di ujian di SPMB gitu, SPMB PKN STAN. Jadi beli bukunya, terus tuh latihan gitu, latihan tiap hari gitu ya, selama 1 bulan. Tadi kan persiapan kan cuma sebulan nih gitu, persiapan latihan. Nah, akhirnya dapat gambaran nih, oh yang sering muncul tuh bentuknya kayak gini gitu gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut aku sih harus membedakan nih cara belajarnya antara belajar materi yang emang teori gitu ya, dengan materi yang emang praktikal gitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan mungkin teori gitu, teman-teman harus paham dulu nih, misal simple present tense nih kayak gimana gitu kalau di kalimat. Nah, itu kan yang kayak gitu-gitu tuh, yang teori gitu kan. Nah, kalau bahasa apa tadi, TPA, TIU itu kan berhitung gitu. Jadi ketika kalian belajar gitu ya, misal kalian udah beli nih banyak 3 buku soal bahas gitu, itu nggak bisa nih kalau cuman dilihat gitu ya, misal soal satu terkait daerah Titung, oh pembahasannya kayak gini. Nah, itu pasti beda teman-teman dengan orang-orang yang emang belajar ada soal nih, kamu nyoba dulu gitu. Nah, coba dulu satu soal, kira-kira udah ketemu hasilnya nih, baru lihat pembahasannya gitu. Kalau udah sesuai, oh berarti aku udah tahu nih, lanjut. Tapi kalau misal salah, oh baru lihat pembahasannya gitu. Karena apa ngaruhnya? Ngaruhnya adalah ketika kalian dihadapkan di tesnya nanti gitu. Dikejar waktu gitu ya, waktunya mepet. Kalau nggak salah, setiap satu soal itu waktunya cuma 1 menit gitu.
Bahkan ada yang nggak sampai 45 detik kalau nggak salah. Nah, gimana manajemen kalian? Kalau kalian yang udah sering latihan gitu ya, khususnya untuk yang berhitung ya, teman-teman, yang TIU dan TPA. Kalau kalian udah sering latihan nih, kalian saling latihan, kalian coba semuanya, coba sendiri, pasti kecepatan berhitungnya gitu, di bawah tekanan waktu gitu ya, itu pasti akan terasa gitu. Akan beda nih sama teman yang sama-sama tes, cuman ngeliat bahas soal gitu, cuman dilihat doang, oh dipahami doang gitu. Di poin yang kedua gitu ya, ini yang pertama, pahami dulu ya, kalian tuh sebenarnya seraknya hati itu mau kemana nih. Yang kedua, cara belajarnya gitu. Jadi tiap belajar itu kan, tiap apa namanya, bukan matkul ya, pelajaran itu, misal TPA, TBI itu punya cara yang berbeda gitu. Dan teman-teman harus tahu gitu. Itu yang kedua. Mungkin kita jawab dulu ya, karena ini udah lumayan banyak. Ada 5. Di kolom chat ada 2 pertanyaan nih. Jadi dari Melinda. Ini aku sambil jawab juga ya, Nas ya. Boleh, boleh. Nah ini, Kak, apa benar katanya kalau IPK turun di STAN itu di DO gitu. Nah, jadi balik lagi dulu ya, teman-teman, ini sambil menjawab. Jadi di STAN itu kan perkuliahannya, di zaman aku dia masih belum asrama gitu ya. Jadi pas setelah aku lulus di 2019, kemudian kan sempet berhenti penerimaan tuh, istilahnya moratorium 1 tahun gitu ya. Habis itu ada kebijakan asrama gitu. Nah, disitulah perubahan gitu. Dari yang sebelumnya tadi aku jelasin ada beberapa jurusan, termasuk bea cukai dan pajak, akhirnya berubah gitu. Jadi menjadi hanya 3 gitu, 3 jurusan. Gitu. Jadi ada manajemen aset, manajemen, sorry, ada beberapa jurusan ya. Yang pertama ada akuntansi sektor publik gitu, kemudian manajemen keuangan negara, dan manajemen aset publik gitu. Nah, kalau di zaman aku dan sebelumnya itu lulusannya itu D3 dan D1 gitu. Nah, setelah adanya moratorium dan jadi 3 jurusan tadi, itu lulusannya semuanya menjadi sarjana terapan gitu, D4. Nah, jadi aku jelasin secara singkat aja teman-teman terkait sistem pembelajarannya di STAN gitu ya, khususnya di zaman aku ya. Dan di sekarang pun juga masih sama, cuman beda jurusannya aja. Jadi sistemnya itu adalah sistem paket belajar gitu. Mungkin teman-teman yang udah familiar dengan kuliah, jadi kan kalau di kuliah kita kan sistemnya ada namanya KRS nih. Nanti kita milih nih teman-teman mata kuliahnya. Kita mau apa aja nih di semester ini gitu. Tapi ketika di STAN kita udah diplot gitu dari kampus. Nih kita dapat matkul 8 nih dalam 1 semester. Gitu. Nah, dapat itu, dan kelasnya pun kita udah ditentuin. Kita mau sama siapa nih, kita pilih itu. Kalau di kampus-kampus gitu ya, itu kan kayak gitu tuh. Kita udah ditentuin dari awal gitu. Nah, jadi ada beberapa aturan nih teman-teman. Jadi di STAN itu ada berlaku sistem dropout bagi mahasiswanya. Jadi siapa aja nih yang bakal ke DO gitu. Nah, DO ini itu berlaku di setiap semester gitu. Jadi ada beberapa. Yang pertama, ketika nilai kamu itu di salah satu matkul itu nilainya D. Nilai D itu kalau dinominalkan gitu ya. Kalau di nilai SMA kan biasanya 80, 90 gitu ya. D itu pokoknya di bawah 45 di salah satu matkul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika nilai kumulatif kalian gitu ya, dari misalnya 1 semester ada 5 matkul gitu.
Ketika 5 itu nanti dijumlah gitu, ternyata IP-nya itu di bawah 2,75. Nah, kalian nggak bisa lulus di semester itu alias ke DO gitu. Jadi gampangnya ketika misal nih ada 5 matkul, nilai kalian tuh keempat-empatnya A semua, A gitu. Tapi di matkul wajib gitu. Jadi ada istilahnya matkul wajib, pilihan gitu ya, atau istilahnya tuh apa ya? Ya pilihan gitu. Jadi nanti ada misal budaya pekerti, kemudian Pancasila. Nah, itu matkul yang di luar wajib. Kalau yang wajib tuh, misal kalau aku dulu di akuntansi kan, berarti yang berhubungan dengan akuntansi, akuntansi keuangan menengah, kemudian pengantar akuntansi. Nah, itu matkul wajib yang nggak boleh D gitu. Jadi ketika kalian nilai bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris, Pancasila, itu A gitu ya, di 4. Ketika ada satu nih, misal di pengantar akuntansinya D, nah itu kalian nggak bisa lulus gitu. Jadi harus memenuhi 2 gitu syarat di STAN itu. Itu untuk yang nilai. Nah, selain itu 2, di kampus STAN juga melarang adanya tindak kecurangan di perkuliahan dan di tes terutama. Jadi ketika ada yang ketahuan terbukti untuk mencontek gitu ya, dibuktikan dengan bukti yang sesuai, itu dia dapat di DO, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait kedisiplinan. Pastikan semua kedinasan juga pasti memperlakukan hal yang sama. Di kedisiplinan, ketika nih misal perkuliahan gitu ya, 3 kali nggak masuk gitu tanpa keterangan. Nah, dia itu bakal nggak bisa ikut ujian gitu, ujian tengah semester ataupun UAS gitu. Karena syarat ikut ujian itu seenggaknya memenuhi 80% kehadiran. Gitu. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika nggak memenuhi kehadiran, nggak bisa ikut ujian. Nggak bisa ikut ujian, pasti nggak dapat nilai gitu kan. Nah, otomatis berpengaruh ke kelulusan gitu. Jadi ada 3 hal utama ya teman-teman yang bisa nih bikin kalian nanti ketika nanti jadi mahasiswa di STAN gitu. Nanti bakal ke DO itu. Oke, ini lanjut ya. Melinda. Bahasa Inggrisnya reading aja Kak gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mungkin ada yang udah di kelas 12 gitu ya. Pasti udah apalah kalau di SMA gitu ya. Pasti kan ujian bahasa Inggris tuh ada tuh yang bagian reading gitu ya. Ya Nas ya. Waktu itu kan ada ya Nas ya. Kita sempat ada reading gitu. Kita Ada. dikasih suara suara nih dari sentral gitu. Terkait soalnya kita disuguhin jawaban gitu ya. Jawaban, oh suruh pilih gitu. Kita harus dengar gitu. Cuman kalau yang waktu aku tes gitu, itu dia hanya terkait dengan jawaban yang selain reading gitu. Jadi semua soal itu berkaitan dengan apa yang udah kita pelajarin di kelas 10, kelas 11 dan 12 gitu. Inggrisnya reading. Jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris, teman-teman, itu kita harus uh, paham yang pertama tentang tenses gitu. Ada 16 tenses kan teman-teman yang udah kita pelajarin ya dari kelas 10 sampai 12 gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih pakemnya itu kayak gimana gitu. Kapan itu kita gunakan simple gitu ya. Simple past tense, simple present gitu. Continuous. Nah, itu harus dipelajarin. Nah, setelah itu baru nih kita latihan soal gitu. Kalau pertanyaan bahasa Inggrisnya reading aja Kak.
Iya, jadi sistemnya adalah sama kayak di ujian-ujian ketika di SMA bahasa Inggris gitu kan. Pasti kan ada Bapak. Nggak ada. Oke, aku lanjut teman-teman. Jadi sistemnya kan kita disajikan satu paragraf gitu kan. Satu paragraf, habis itu ada beberapa soal nih dari paragraf itu. Dua atau sampai lima bisa gitu. Jadi kita harus paham dulu gitu. Satu paragraf itu atau bisa dua paragraf. Nah, itu terkait apa nih? Gitu. Nah, oke. Sedikit tips dari aku ya. Ketika kita mengerjakan soal yang ada paragraf, baik itu TBI ataupun di TPA gitu ya, kan bisa aja kemungkinannya terjadi soal kayak gitu. Jadi kita itu baca dulu instruksinya gitu. Di sini kan di instruksi bacalah paragraf ini untuk menjawab soal nomor berapa gitu. Nah setelah itu baru nih kita lihat dulu pertanyaannya gitu. Oh nomor nomor satu, dua, tiga pertanyaan apa? Barulah kita baca paragrafnya gitu. Ya, jadi kita baca, habis itu baru kita tahu nih, oh tadi tanya pertanyaannya kan tiga tadi ini nih gitu. Jadi kalau kayak gitu kita bisa menghemat waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau di tes itu teman-teman nggak hanya kita dituntut untuk bisa mengerjakan gitu, tapi selain bisa adalah kita harus dituntut untuk cepat gitu. Jadi kita harus punya tekniknya. Nah kalau aku dulu kayak gitu. Jadi ini sharing dari aku pribadi teman-teman. Jadi jadi ketika ada soal yang ada paragraf gitu ya, dan itu panjang, pasti kan ada beberapa soal tuh buat menjawab dari paragraf itu gitu sumbernya. Kita baca dulu soalnya, kita pahami, baru baca paragrafnya gitu. Gitu ya. Itu sedikit tips juga sih, sambil tips terkait dengan TBI gitu ya. Dari pertanyaannya Melinda, apakah udah terjawab? Nah, ini Kak Melinda, apakah sudah Mungkin bisa tercermin? di unmute biar lebih interaktif. Oke. Kalau Oke, mau ya langsung juga boleh nih. Ini masih ada satu pertanyaan juga. Oh, ada beberapa pertanyaan juga nih, Mas. oke. Kemudian dari Felicia, itu ada pertanyaan. Mungkin boleh dibacakan Mas Anas Oke, pertanyaannya. saya bacakan ya. Jadi ini Felicia itu minta tips buat belajar TBI, Kak. Soalnya kalau TBI nggak ada persiapan apa-apa. Oke, jadi sebenarnya emang di pengalaman aku ya, Felicia, itu udah belajar nih terkait dengan itu tadi. Aku tuh belajarnya waktu itu TBI pelajarin dulu nih tensis-tensis, kemudian pokoknya materi-materi yang ada gitu. Nah, nanti teman-teman kan pasti udah nanti ikutin aja akun-akun bimbel yang ada gitu. First Step Edu dan akun-akun lainnya gitu. Kalau aku dulu kan ikutin nih, jadi nanti dapat tips. Mungkin bukan kisi-kisi ya namanya, tapi kayak rambu-rambu nih. Oh ini ada nih TBI tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan soal yang terkait ini nih gitu. Nah nanti kalian nanti bisa lebih terarah gitu ya belajar. Nah aku dulu kayak gitu, Felicia. Jadi aku ikutin nih semua bimbel. Jadi Amin sebulan gitu ya, aku belajar. Itu aku bener-bener stop sosmed gitu. Stop sosmed, jadi aku bikin akun IG baru yang isinya tuh ngefollow akun-akun yang kayak First Step Edu gitu ya, yang bahas atau info tentang kedinasan gitu. Nah, gue follow, jadi bener-bener vibes-nya kita tuh, oh ini udah mau deket nih gitu. Jadi kita menghilangkan distraksi itu gitu. Nah, nanti kan dapet nih uh, apa namanya rambu-rambu gitu. Nah, kita pelajarin, kita latihan soal, udah nggak ada cara lain
selain latihan soal ya untuk Felicia. Karena apa? Karena dari pengalaman aku gitu ya, di TBI ini kan aku mikirnya adalah, oh ini kan bahasa gitu, teori gitu. Seenggaknya ketika aku paham formnya gitu ya, misal tensesnya udah paham, pelajaran-pelajaran materi lainnya itu udah paham, seenggaknya aku bisa nih. Ya, gitu. Tapi ketika udah tes gitu ya, terus apa namanya dihadapkan soal bahasa Inggris itu bener-bener ngeblank gitu. Jadi jangan sampai kita itu cuman mahamin oh teorinya gini. Ketika tenses continuous tuh gini. Hanya di pikiran itu kalau kita nggak terbiasa gitu ya dengan tertekan gitu ya. Ketika tekanan itu ada di saat tes itu pasti nggak bakal bisa buyar gitu. Jadi kalau tips menurut aku yang Felicia TBI gitu, soalnya nggak ada persiapan apa-apa. Nah, itu yang pertama adalah kita pelajarin dulu tenses gitu. Karena kebanyakan adalah terkait dengan paragraf itu. Gimana kita paham paragraf itu? Ya pasti dengan kita tahu dulu formnya tuh kayak gimana sih, simple present tense itu kayak gimana. Berarti kan subjek plus predikat dan sebagainya. Nah itu pahami dulu. Ada 16 tenses itu. Nah seenggaknya ketika udah menguasai itu, kalian tuh selangkah lebih maju buat memahami ya materi, bukan materi, apa paragraf di setiap soal gitu. Nah itu yang pertama. Kalau untuk materi lainnya sambil jalan aja gitu, sambil ngerjain nih, misal ngerjain soal TBI, latihan soal, oh ketemu materi ini nih, oke sambil belajar gitu kan. Nah yang harus diingat adalah untuk Felicia dan teman-teman, jadi kita sekarang kan udah banyak banget sumber belajar kan, sumber belajar itu banyak banget. Kalau dulu aku beli buku gitu ya, nah itu latihan terus di situ TBI. Wah, bisa juga teman-teman bisa lewat Instagram. Banyak sekarang akun-akun terkait kedinasan itu yang bikin soal bahas. Ada namanya. Yang pertama pasti yang sini ada First Step Edu gitu ya. Pasti kan juga bahkan menyelenggarakan ini ya, Mas ya, tryout gitu ya, yang bisa Iya, kalian layout gitu juga ikutin. ada, e-book juga. Nah, kalian bisa ikutin itu gitu ya. Mungkin sebelum ikut tryout, kalian bisa belajar dulu nih. Bisa lewat beberapa akun sosmed di IG, bisa ada masuk stan. Kemudian dulu kebetulan aku ikut di priority stand gitu ya. Itu juga sama, ada soal bahas tuh tiap hari di situ. Nah, pokoknya tipsnya adalah ya tadi ya, ada dua sebenarnya. Cuman yang dua itu bakal sulit dilakuin gitu. Kalau kita nggak ada komitmen buat belajar gitu. Ditambah sekarang kan banyak banget distraksi. Ya kan, ada TikTok yang sekarang atau game ya. Bagi yang suka game itu pasti distraksinya kuat banget dari HP gitu. Nah, apa namanya tadi? Jadi yang pertama kita pahami dulu materi-materi dasar di bahasa Inggrisnya, ya terutama di tensesnya. Nah, yang kedua, habis itu kita langsung hajar di latihan soal. Nah, kalau Felicia misal nih belum punya buku gitu ya, buku soal bahas, nah, bisa juga dengan langsung di YouTube gitu. Banyak banget ya akun-akun bimbel ataupun YouTuber yang bahas nih soal kedinasan, soal TIU untuk CPNS. Itu kan sama tuh nanti jatuhnya ke TPA gitu ya. Nah, langsung aja termasuk juga bahasa Inggris gitu. Aku dulu juga follow beberapa akun-akun di apa namanya? Di YouTube gitu ya sambil belajar bahasa Inggris gitu. Jadi emang kita nggak bisa pungkiri ya Felicia dan teman-teman bahwa bahasa bahasa itu kan kita nggak bisa nih belajar cuman 1 bulan 3 bulan ya karena kan bahasa itu kaya banget gitu, bahkan ada yang kita udah pelajarin
sebulan penuh gitu ketika diujikan karena beda bahasa gitu ya, beda cara penulis soal itu menerjemahkan pertanyaan, bisa aja kita nggak ngerti. Jadi emang bahasa kan emang kita harus belajar secara terus-menerus gitu ya. Kalau emang sekarang benar-benar belum ada persiapan, dengan waktu yang ini udah bulan Februari, kemungkinan kan bulan April itu udah mulai administrasi, kalau nggak salah 2 bulan setelahnya itu udah mulai tes-tes berikutnya gitu ya. Nah, saran aku udah gitu, pahami dulu basic bahasa Inggrisnya tuh kayak gimana, habis itu udah langsung mau nggak mau latihan soal gitu. Oh, jadi ada paragraf nih. Oh, dari sini gimana caranya ya. Misalnya ada ide pokok gitu ya, gagasan utama. Di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan sama. Ada ditanya itu. Nah, tapi di mana letak kesulitannya dari segi bahasa yang dikemas gitu. Jadi mau nggak mau tetap kita latihan gitu ya, vocabulary-nya gimana gitu ya. Terus harus sering-sering ini kita latihan soal gitu. Pasti harus ditingkatin nih. Udah mulai akhir Februari gitu ya, mulai April kita harus mulai Maret gitu ya. Minggu depan udah Maret, harus ditingkatin gitu. Tiap hari harus latihan soal terus gitu. Kalau aku, nah ini buat Felicia dan teman-teman gitu ya. Aku bikin jadwal sendiri gitu. Nah, TBI ini kan juga sesuatu yang nggak boleh dikesampingkan gitu. Jangan sampai kita fokusnya sebulan sebelum persiapan TBI hitung-hitungan mau sambil selingan cuman TBI-nya buat cuman diapalin gitu ya. Itu nggak bisa, harus latihan soal. Jadi misalnya hari Senin sampai 7 hari ini full belajar gitu ya. Nah, 1 hari sisain lah buat istirahat gitu ya. Misal hari Minggu, 5 hari belajar. Hari Senin yang hitung-hitungan fokus. Nah, jangan dicampur. Jadi jangan dicampur. Misal paginya TPA hitung-hitungan, terus malamnya TBI. Nah itu jadi nggak maksimal. Jadi 1 hari fokus nih hitung-hitungan. Nanti Selasanya TBI. Nah mungkin di hari pertama kamu bisa coba mereview lagi kan, tensesnya gimana, materi-materinya terkait dengan narasi. Kan ada teks, itu kan ada beberapa tuh, ada teks narasi, teks deskriptif gitu. Pokoknya materi-materi itu bisa di review lagi nih gitu kan. Yang kedua diseling lagi Rabu nih dengan hitung-hitungan, baru besoknya TBI gitu. Jadi gitu Felicia ya, secara singkatnya. Gitu ya, Felicia. Terus ini ada Oke. pertanyaan lagi nih. Hmm, nah, lulusan SMK bisa sekdin nggak? Nih Mas, Siap sebentar, sebentar. SMK bisa ya? Udah selesai. Masih Bentar. tanya jawab Pak. Izin ya Pak. Ada goodie, itu goodie bag-nya itu. Oh iya Pak, jadi ditaruh di sini Pak, jadi nggak kelihatan. Panas. Ya, Pak. Mulai besok sudah ada goodie. Ya, mulai besok sudah datang ke sini kali ya. Oke teman-teman semuanya, sambil Sebelah sini menunggu aja. Mas Faris ya yang masih ada keperluan. Jadi teman-teman untuk persiapan sekolah kedinasan ini memang harus dilakukan jauh-jauh hari ya, seperti halnya yang di Saya yang ini aja, Mas ambil Faris. aja. Setidaknya ada Saya ambil waktu sama semua itu 2 bulan atau 3 bulan yang bisa lebih semua. maksimal ya dalam belajar. Taruh sini. Jadi teman-teman semuanya yang Iya. masih alumni, masih SMA barangkali, ini kebanyakan teman-teman dari kalangan apa nih? Kelas 3 SMA atau sudah lulus atau jangan-jangan udah bekerja nih. Boleh disampaikan di kolom chat ya. Nah, karena dari latar belakang teman-teman nanti juga bisa dipetakan gitu ya, mau persiapan seperti apa kayak gitu. Siapa?
masih Zoom dulu. Di Jelas sini juga fasilitas aku dari persiapan. First Step Edu kita ada buat teman-teman untuk tryout, untuk webinar semacam ini. Oh, Jadi eh, teman-teman bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, ini oke. mungkin Nas berapa dan menit lagi nih teman-teman. Mas Faris? Hah? Oke, sebelumnya kita sampai jam berapa, Nas? Sampai jam, mungkin ini jam 9 nih, 5 menit lagi. Oke, jadi untuk kita jawab dulu aja ya, Nas ya, Mm. pertanyaannya. Mm. Ini ada yang nanya tadi dari Kak Aji nih, lulusan SMK bisa masuk Sedin nggak nih Mas? Oke, jadi teman-teman, jadi untuk kedinasan ini sama dengan CPNS. Jadi kita bisa daftar baik dari SMA atau SMK gitu. Bahkan dulu teman sekelas aku ada yang dulunya dari SMK. Nah, teman aku di jurusan akuntansi, aku di jurusan akuntansi dari SMK. Jadi ketika kami semua itu pada belajar pengantar akuntansi dari nol gitu ya. Karena dia di jurusan SMK ini udah ada akuntansi gitu ya. Dia tuh udah langsung yang jadi ibaratnya dewanya lah. Jadi mereka tuh ngajarin kita-kita nih gitu. Itu dari jurusan SMK. Jadi kalau Aji jurusan SMK ya, Aji ya. Nah, itu daftar aja kalau emang berminat di jurusan di kedinasan gitu ya. Oke, langsung Ya ya, yang terakhir ini ini ada terakhir ya. dari psikotestan itu gimana? Apa sama dengan yang lain, apa atau TNI gitu? Di tes psikosestan itu hampir sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah ikut tes psikotes ya, di SMA kan ada tuh beberapa yang tes psikotes. Ada yang eh, tes deret hitung, tes logika, kemudian tes apa namanya gambar gitu ya. Gambar ini tuh nanti sambungannya gimana. Nah, itu sama. Di waktu aku tes dulu tuh sama. Nah, apa sama kayak akpol gitu ya, ataupun pokoknya di akmil gitu ya, pokoknya kedinasan militer itu, di militer itu berbeda. Karena kalau di akpol itu kan ada tambahan-tambahan lain nih, ada yang tes menggambar gitu ya, ada yang namanya tes koran gitu ya. Karena dulu aku juga just info teman-teman, aku juga dulu sempat ikut di tes SMA Taruna Nusantara gitu, Tarnus yang semi kedinasan di Magelang. Jadi sampai di tes kesehatan waktu itu. Jadi di tes tertulisnya itu juga sama tuh. Jadi ada tes koran gitu ya, kita suruh menjumlahkan angka-angka itu ya, yang bentuknya tuh kayak koran. Terus suruh gambar gitu ya. Ada sebuah titik, kita tuh disuruh gambar tuh. Mulanya dari titik tuh gimana. Itu kalau di Akpol, Akmil, itu kayak gitu. Cuman kalau di STAN itu sama atau hampiran. Sama kayak tes psikotes yang udah pernah kita ikutin lah. Pasti teman-teman udah pernah kan ya. Felicia juga udah pernah tuh di SMA atau SMP ada psikotes kayak gitu-gitu. Itu sama gitu. Gitu. Jadi sama ya, itu untuk psikotesnya kurang lebih bisa dipelajari dari psikotes yang lain kayak gitu ya. Iya, Oke, gitu teman-teman gitu. ya untuk sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini ya kurang lebih sudah bisa terjawab lah ya. Nanti kalau misalkan belum terjawab nanti barangkali kita akan fasilitasi di next pertemuan yang mungkin bisa lebih ramai lagi karena memang untuk momen apa namanya sekolah kedinasan kayaknya mungkin di bulan Maret ya, April nanti kita sudah mulai pendaftaran kayak gitu. Itu kami ucapkan terima kasih sama Fares yang sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan. Sudah beberapa kali dipanggil ya sama Ya mohon maaf sama- banyak iklannya teman-teman ya, ya. teman-teman. Ya memang seperti itu ya kesibukan dari Mas Fares dan kita sama-sama berdoa ya semoga teman-teman semua yang join pada kesempatan ini besok juga bisa apa namanya mendapatkan hasil yang terbaik ya bisa kerja salah satunya mungkin di ini juga ya, di apa namanya Di tempatnya BPK Mas ya. Fares juga ya BPK Hmm. gitu ya
Ya, Oke, gitu. teman-teman, sebelum ditutup ya Nas ya, aku mau ngucapin terima kasih udah teman-teman udah join, udah ada beberapa yang tanya juga gitu ya. Terima kasih atas antusiasnya. Jangan lupa juga ya teman-teman di follow dulu akun First Step Edu gitu ya dan ikut tryoutnya biar mengasah kemampuan kalian. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, mungkin dirasa kurang gitu ya atau baru kepikiran, kalian bisa tanya di sosmed aku. Jadi bisa aku kirim link apa namanya username IG-nya, kalian bisa tanya juga di situ. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan pasti aku jawab gitu ya. Cuman mohon bersabar gitu ya. Cuman jarang jarang on ini di sosmed. Itu teman-teman, dan Anas terima kasih. Oke, thank you. Anas dan First Step Edu udah kasih aku kesempatan buat sharing-sharing. Semoga semakin lancar ke Amin. depannya Oke, thank you buat atas doanya dan teman-teman semua. Faris juga untuk karir dan keluarga juga semoga dijaga, diberikan kesehatan semuanya ya bagi kita semua. Amin, amin. Oke, thank you teman-teman semuanya atas antusiasme pada kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa di event-event yang selanjutnya yang diadakan oleh First Step Edu. Jangan lupa pantau terus ya informasi yang ada di First Step Edu di grup WhatsApp. Jangan sampai apa namanya keluar ya. Kalau bisa diajak teman-teman yang lain agar lebih seru lagi. Kita akan belajar bareng-bareng ya gitu. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live teman-teman. Oke, sip. Thank you, thank you.